Ini kita akan menjelaskan pengalaman menyenangkan. Di video ini pengalaman menyenangkan, nanti di video kedua ada pengalaman tidak menyenangkan di Jepang. Ini sekedar juga membuat pengalaman, menjadikan pengalaman aja buat teman yang berencana ke Jepang atau yang sudah di Jepang. Ini sekedar pengalaman saya aja sih. Ya, pengalaman menyenangkan dari kerja di luar negeri ya jelas lah ya, standar gaji lah ya, Pak. Kalau menurut saya sendiri ya, kenapa milih Jepang ya standar gajinya tinggi dan sebagai perawat gajinya tuh lebih dihargai gitu. Di Indonesia juga dihargai tapi nggak semua rumah sakit memberikan gaji yang standar, artinya yang cukup untuk perawat dengan resikonya tinggi guys. Jadi satu tuh ya gaji tinggi. Nah udah gaji tinggi ya uang kita simpan kita kurs rupiah kan jadinya tinggi juga. Nah itu juga selain apa alasan saya kerja di luar negeri ya saya bisa membantu ya sebenarnya juga keluarga saya ya tercukupi lah gitu loh. Sebelum juga saya ke Jepang ya keluarga saya juga tercukupi, cuman setidaknya mereka ingin apa saya berusaha kasih gitu loh, mereka ingin apa saya berusaha kasih gitu loh. Nah, tujuan ke Jepang tuh sebenarnya bukan untuk tujuan ekonomi sebenarnya saya sih, untuk pengalaman saya sih mencari karir bagus di luar negeri. Ibaratnya pemain bola misalnya ya, kan lebih bagus berkarya di luar negeri selain dapat pengalaman, selain karirnya lebih tinggi kan juga bisa ngetahuin bahasa, budaya mereka. Selain itu misalnya oh kerja di mana dek gitu, oh kerja di Jepang, kerja di Jepang ya weh gitu kan. Misalnya kan ada yang kayak gitu kan juga, sebagai apa, sebagai perawat weh, di mana, di rumah sakit weh gitu. Misalnya ada yang gitu, tapi juga ada yang ngerendah nih, jadi apa di perawat weh, ngurus-ngurusin orang tua ya, ngurusin kakek Sugiono ya gitu. Nah itu dah aneh-aneh pikirannya kan, padahal kita di sini ya bukan, kita lagi sini ya ngurusin orang yang sakit ya, nyuntik orang sakit, nensi orang sakit, sama kayak di Indonesia gitu. Itu tuh pikiran-pikiran yang nggak bener kayak gitu-gitu tuh, sering nonton film-film kayak gitu makanya pikiran gitu. Padahal nggak kalau dilakukan sesuai film tuh bakalan kena penjara itu, bakalan kalau di sini beda banget, terus nggak sesuai dengan film lah, kok yang punya ke film ya. Itu pokoknya apa apa yang di film-film tuh beda banget sama di Jepang, nggak sesuai banget. Jadi jauhin lah nonton film kayak gituan. Nah terus apa lagi ya, nah barang yang kita inginkan di Indonesia yang kita nggak mampu beli karena gaji kita sedikit, yang harus nabung berbulan-bulan sampai bertahun, nah bisa beli di sini. Kalau pengen ngirit lagi beli bekasnya. Nah itu juga, jadi intinya kita bisa beli apa yang kita inginkan sebelumnya di Indonesia, bisa beli ya, kayak beli sepatu, beli apa, beli dompet, beli HP yang ya agak high gitu bisa, dengan walaupun dengan nabung dikit gitu. Jadi pintar-pintar juga ngatur uang sih. Juga barang bekas di sini juga kan bagus kualitasnya, mereka juga jualnya jujur, kalau udah rusak nggak dijual, kalau misalnya layak pakai sampai beberapa tahun mereka jual. Dan nanti kan belinya apa, pemilik tokonya itu kan bakal ngeliat oh ini bagus nggak gitu. Jadi kan intinya beli barang bekas ini bagus dan terjamin jujur tuh. Are you okay nih, what are you doing? Ah, terus apa lagi ya selain itu, ya pengalaman lah ya, yang gaji pengalaman juga, banyak pengalaman yang dapet selama di sini. Apalagi saya sendiri bekerja sebagai perawat di rumah sakit, jadi banyak yang saya pelajari dari pengetahuan. Ada perbedaan sedikit antara tindakan keperawatan Indonesia sama Jepang ada. Nah ini jadinya kesempatan saya, seandainya saya dibutuhkan di Indonesia, ush, sekalian promosi ini, dibutuhkan di Indonesia di pemerintahan misalnya gitu, saya daftar pemerintahan diterima. Nah ini saya mau juga mau transfer ilmu yang dapat dalam video supaya saya nggak lupa. Nanti saya bikin videonya, entah nanti banyak ngeliat mau nggak saya nggak peduli, yang penting nanti seandainya saya ada istilah kayak membagikan sharing pengalaman, mungkin saya bisa ingat dengan melihat video saya gitu.
Jadi banyak banget saya pengalaman dapat yang berbeda banget. Ada sama banyak kesamaan, tapi ada juga perbedaan sistem keperawatan di rumah sakit di Jepang. Misalnya cara menyuntik harus benar-benar benar gitu, harus benar-benar bersih dengan shodoku, alcohol swabnya harus benar, terus apa namanya, jarum suntik, bukan jarum suntik, aduh lupa bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya itu. Nah, tipe jarumnya itu beda-beda. Kalau kita saat latihan teki kayak apa, ada nginpus tuh beda-beda caranya. Nah, itu banyak banget. Terus itulah paling utama, panjang nanti. Terus apa lagi ya, bisa jalan-jalan, itu paling utama, karena saya pengen di Jepang tuh biar bisa jalan-jalan, guys. Karena Jepang kan kunjungan wisatanya salah satu terbanyak di Asia juga, terbanyak juga di dunia kan. Jadi budayanya juga kan, apalagi anime itu kan, tahu kan lah kan, kita nonton anime di TV kan, wah jadi pengen ke pembuat negaranya di mana tuh, di Jepang. Oh, jadi pengen kesana ngelihat secara nyata gitu, kayak contoh ngelihat Gundam, ngelihat Naruto, ngelihat One Piece itu kan, semua kan dari Jepang tuh. Jadi gimana sih ngerasain kita ke negara pembuat anime itu kan, pasti wow banget kan. Nah, itu bisa jalan-jalan, apalagi banyak wisata kan. Apalagi waktu dulu saya 4 tahun lalu 4 tahun lalu sampai tahun lalu saya tinggal di Osaka. Jadi setiap minggu, setiap bulan itu pasti ada aja jalan-jalan di semua Osaka tuh, udah saya kunjungin gitu. Bisa jalan-jalan ke Tokyo gitu, kadang dapat tiket promo yang harga murah 600.000, PP 1.300.000 rupiah, bisa ke Tokyo, bisa jalan-jalan dengan biaya yang cukup terjangkau, nggak perlu mikir lagi pakai uang gaji sisa, masih uang gajinya bisa ditabung, bisa dikirim ke orang tua. Nah, itu juga makanya bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana. Udah puas ya udah balik ke Indonesia kan. Nah, sampai sekarang pun saya juga masih ada yang tempat belum saya kunjungin gitu. Jadinya puas lah selama 5 tahun jalan-jalan gitu. Apalagi kalau di Indonesia kan kita jalan-jalan aja mikir kan, jalan-jalan bentar aja, aduh mikir uangnya gimana gitu kan. Waktu kuliah saya dulu. Jadi Jepang ini bisa jalan-jalan, itu paling enak. Terus apa lagi ya, 7 menit. Ya itulah, juga bisa bantu orang tua, orang tua pengen apa kita kasih. Terus bisa uang ditabung, juga punya tabungan untuk masa depan gitu. Itu kerjaan enak, kerja di luar negeri gitu loh. Selain itu apa lagi ya, banyak sekali sih juga ya, banyak ngetahuin budaya Jepang, banyak teman juga dari negara lain, bukan hanya Indonesia aja, negara ASEAN juga banyak kan, banyak dari Vietnam, Filipina, Myanmar, macam-macam. Belum lagi kita punya teman dari Amerika, Inggris, wah, semuanya tuh kumpul di sini. Apalagi tinggal Tokyo, wah banyak banget punya teman. Saya tinggal di Osaka aja lumayan juga banyak teman, banyak musuh juga guys, itu juga. Ya itu juga, terus ketemu teman satu provinsi lain gitu kan, enak juga kan. Walaupun di Jogja juga banyak ketemu teman dari satu provinsi, di sini juga banyak juga ketemu. Ya, jadi juga pintar-pintar milih teman juga lah ya. Itu aja sih dari saya, pengalaman menyenangkannya banyak sekali ya. Jadi bisa bertemu dengan orang Jepang. Jadi itu juga soft skill, karena di Jepang katanya terkenal disiplinnya, itu ya salah satunya itu juga. Sebenarnya Indonesia juga disiplin juga menurut saya sih. Misalnya saya dulu kalau misal sebelum kerja, sudah kerja harus gini kan. Nah, di sini nggak ada guys, jadi cuma tanda tangan doang. Jadi kejujuran, disiplin tuh telat dikit ya, ya nggak ada yang tahu kan, ya itu jujur gitu, ngaku no saya telat, cuma tanda tangan aja, nggak ada pakai gini di sini, nggak tahu kenapa. Itu aja sih. Banyak sih soft skill yang saya dapat juga di sini. Jadinya artinya apa, sopan santun, budaya sopan santun. Misalnya salah dikit, sumimasen, misalnya bertemu orang, selamat pagi, oh ya gozaimasu, atau apa-apa. Jadi banyak soft skill yang saya dapat juga di sini, yang sebenarnya juga soft skill yang saya dapat di Indonesia juga selama saya belajar di Jogja, pun belajar selama saya tinggal di Bali dari lahir juga sama sih sebenarnya. Ya, adalah tambah-tambahan yang juga saya ingin ambil untuk kepribadian saya supaya lebih baik lagi sih. Selain itu juga buat masa depan saya yang lebih baik,
pengalaman hidup. Jadi membuat apa yang saya dapat di Jepang juga membuat mental saya, tekad saya menjadi bagus, kuat dalam menghadapi apa masalah atau apa. Dan juga saya sendiri di sini kan, jadi pintar-pintar juga bergaul sama teman, pintar-pintar juga beradaptasi. Nah dari itu juga saya mempelajari bahwa kita harus juga menghormati pendatang. What? Ini pas, it's okay. Kita juga harus menghormati pendatang. Misalnya kita ditinggal satu, tentu ada pendatang datang, ya janganlah kita berlagak seperti serasa punya rumah, tempat kita tuh punya wilayah kita sendiri gitu, kayak bos, kayak pemilik rumah, padahal ya kita sama-sama warga kan. Nah itu perasaan saya sebagai pendatang di sini itu, wah rasanya sebagai pendatang tuh gimana gitu rasanya. Jadi buat teman-teman, kita harus bisa menghormati pendatang, guys. Apalagi misalnya kita satu negara cuman pendatang dari beda provinsi, ya hormatin, jangan kita beragak rasis atau sok kayak punya rumah. Karena kami yang orang Indonesia di sini itu jelas pasti pendatang kan, mereka aja hormatin kita. Nah berarti kita misalnya ada teman orang lain datang ke daerah kita, ya kita juga harus hormatin, guys. Ya walaupun ada juga yang kayak gitu, yang rasis gitu karena kita mendatang, itu nanti itu di malam tidak menyenangkan. Itu aja sih guys, mungkin udah 11 menit banyak, jadi saya bukan foto saya gede ya, video saya bukan gede sini, nanti ada video saya jalan-jalan, nah itu salah satunya guys, biar nggak bosan lihat video saya guys. Itu aja, semoga berguna, maaf kalau ada kesalahan, bye bye.